2022 ini, karena sudah berlaku Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Yang selama ini Natura itu bukan biaya bagi perusahaan, nah sekarang Natura itu sudah bisa menjadi biaya bagi perusahaan. Kan ngurangin pajak, Pak. Iya, ngurangin pajak. Untuk pajaknya corporate. Tapi hati-hati, di sisi lain, Natura itu menjadi penghasilan buat karyawan. Kesimpulannya apa? Jadi objek pasal 21. Nah, nanti yang bagian payroll nih. Cuma nanti ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Dikecualikan dari objek pasal 21. Seperti nanti makan, yang natura-natura yang menjadi kewajiban yang disediain oleh perusahaan. Itu sama perusahaan bisa dibiayakan, tapi bagi karyawan bukan penghasilan. Selain itu, nanti ada aturannya lagi. Ya, ada batasan juga natura, tapi sampai sekarang aturan itu juga masih digodok. Nah, jadi nanti teman-teman hati-hati jika memberikan natura, perusahaan memberikan natura ke karyawan. Hati-hati di tahun 2022 ini. Kalau sifat naturanya itu nggak lazim, bahasanya nggak lazim lah. Kalau makan, pakaian, seragam itu kan lazim ya. Dan itu menjadi persyaratan. Di undang-undangnya juga disebutin menjadi persyaratan. Itu bukan penghasilan bagi karyawan. Tapi kalau natura yang lainnya, ya biasanya kan gini, perusahaan memberikan bonus dalam bentuk barang. Itu objek pasal 21 sekarang. Kalau dulu sih enggak. Dulu enggak. Makanya hati-hati di tahun 2022 ini. Nanti ada masalah setelah SPT tahunan dibuat. Kalau teman-teman posisi yang di cabang, itu biasanya kan yang tanggung jawabnya kan payroll kan ya. Pasal 21 ya. Nah, hati-hati yang payroll ini. Ya, kalau ada natura-natura antar dalam bentuk bonus, dalam bentuk barang, itu yang kena pajaknya itu adalah karyawan. Ya. Oke, nanti kita ngulas ke situ ya. Oke, ini hanya pengenalan, jadi nanti teman-teman lihat nanti apakah ini di tahun pajak 2022, 2021, 2020 atau sebelumnya ya. Jadi nanti ada masa transisi undang-undang itu ya. Oke, kita mulai aja. Nanti teman-teman jangan lupa absen ya. Oke, kita mulai. Nah, nah, kita bicara subjek pajak, badan. Ya. Nah, badan itu adalah sekumpulan orang atau modal. Jadi ini sebenarnya ngambil pengertian di hukum positif. Ya, nanti teman-teman silakan nanti dicek di apa hukum di keperdataan itu juga ada nanti pengertian badan. Ya. Jadi sekumpulan orang atau modal. Jadi bisa dia itu sifatnya modal, bisa sifatnya kepentingan. Nah, yang merupakan satu kesatuan, ya nanti apakah dia itu usaha maupun tidak, itu bukan sebagai pertimbangan. Jadi yang dilihat adalah bentuknya, badan. Nah, nanti, wah ini Pak kegiatan ini untuk profit atau non profit itu nanti hal yang lain. Ya. Karena apa? Yang dimaksud badan itu luas. Ada yang PT seperti yang kita lihat selama ini, CV, BUMN, BUMD, firma, bahkan organisasi sosial politik itu jadi badan. Ormas itu badan.
dia wajib ber-NPWP. Nah, nanti bahasa wajib ber-NPWP nanti terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, itu nanti baru. Nah, ini kita bicara subjeknya dulu. Nah, badan. Ya. Apapun bentuknya. Ya. Bahkan kadang ada lembaga sosial supaya dapat bantuan dari pemerintah itu ditanya NPWP-nya mana. Ya, itu. Ya. Oke. Nah, nah subjek pajak badan itu nanti akan dipisah jadi dua dan nanti akan nyabang lagi jadi dua. Jadi subjek pajak dalam negeri, nah, nanti subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu apakah dia melakukan usaha menggunakan BUT atau tanpa BUT? Nanti dilihat ya kegiatan kegiatan dia. Ya, nah, jadi kalau dalam negeri sudah jelas lah dia didirikan nanti kita masuk ke apa pendiriannya terus berkedudukannya. Nah, kalau luar negeri itu nanti kita lihat apakah dia membuat BUT bentuk usaha tetap, bentuk usaha tetap atau dia tanpa BUT. Nah, kenapa harus kita bagi luar negeri kita bagi dua? Karena nanti BUT ini itu nanti sudah menjadi subjek pajak dalam negeri karena sudah wakil. Nah, tanpa BUT ya mereka melakukan kegiatan usaha dengan tidak membuat cabang atau perwakilan di Indonesia. Nah, nah bentuk bentuk yang dipisah ini tujuannya nanti waktu dia memperoleh penghasilan di Indonesia, ini nanti perlakuan pajaknya apa? Ya, ya kalau luar negeri nggak dapat penghasilan di Indonesia ya sudah di luar apa eh, penerapan pajak di Indonesia. Tapi kalau orang luar negeri memperoleh penghasilan di Indonesia nanti dicek. Badan luar negeri memperoleh penghasilan di Indonesia nanti dicek BUT atau tidak. Tujuan di situ. Kalau BUT ya nanti BUT-nya lah yang terdaftar. Kalau tanpa BUT, nah nanti kita lihat Pemtes, kita lihat juga nanti treaty-nya kayak gimana. Nah, nah, terus yang badan dalam negeri tadi, pertama didirikan, terus kedua bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Dimulainya kapan? Ya dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terus kapan berakhirnya? Ya berakhirnya saat badan itu dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Di situ. Ya. Ya kalau didirikan berkedudukan di Indonesia otomatis menggunakan hukum di Indonesia, hukum positif di Indonesia. Ya. Nah, didirikan, jadi waktu pendiriannya menggunakan perundang-undangan Indonesia, didaftarkan di Indonesia ya dengan perundang-undangan di Indonesia. Kalau PT itu biasanya, bukan biasanya, ketentuannya itu harus terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkumham. Nah, nanti ada lembaran negaranya, diumumkan dalam lembar negara kalau PT. Kalau CV hanya didaftarkan. Nah, di situ regulasi yang berlaku hukum positifnya di Indonesia. Itu didirikan. Terus nanti berketempat kedudukan ya mencari tempat kedudukannya di mana dia berada. Nah, kantor pusatnya di mana, administrasinya di mana. Itu nanti menyebutkan berkembang kedudukan. Nah, biasanya nanti di aktenya disebutin berkedudukan di Jakarta, di Serang, nah, di Surabaya.
Terus ada pengecualian. Ada pengecualian, ini merupakan badan pemerintah. Unit dari badan pemerintah. Itu dikecualikan. Dengan harus terpenuhi syarat, ya. Syarat ini adalah kumulatif ya. Satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia menjadi badan dalam negeri. Ya. Syarat ini harus kumulatif. Harus syarat ini terpenuhi. Pembentukan berdasarkan undang-undang, pembiayaan sumber APBN APBD, penerimaannya dimasukin dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuan diperiksa oleh fungsional pengawas negara. Ya, contohlah lembaga yang di kampus. Lembaga di kampus itu bagian dari kampus atau bukan, bagian dari universitas atau bukan, itu nanti dicek di sini. Apakah pembentukan lembaga tersebut sesuai undang-undang? Contoh, ada lembaga penelitian di kampus nih. Wah, ini bagian dari kampus, Pak. Nah, kita bicara bagian dari kampus untuk penentuan pajaknya, nanti harus terpenuhi ini. Pembiayaan dari APBN sama APBD. Oh, pembiayaan dari APBN, Pak, dari kampus, pakai DIPA. Oke. Penerimaan juga masuk anggaran pemerintah pusat, Pak. Masuk ke DIPA. Nah, penerimaan sudah masuk. Nah, terus yang terakhir, dia diperiksa sama pengawas fungsional. Jadi nanti dicek di situ. Jika ada penerimaannya tidak masuk ke penerimaan negara, penerimaan pusat, maka dia otomatis langsung menjadi badan. Ternyata keuangannya dikelola sendiri, Pak. Pembiayaannya dikelola sendiri. Nah, dikelola sendiri kan tidak masuk APBN APBD. Nah, kalau di situ langsung dia menjadi badan. Makanya seperti di kampus-kampus seperti di kampus di Jakarta itu dia nempel di kampus tapi ternyata dia jadi badan sendiri. Nah, oke, itu bedanya. Nah, terus nanti tadi kan badan dalam negeri. Nah, sekarang badan luar negeri dengan BUT. Badan luar negeri dengan BUT itu adalah badan luar negerinya, badannya sendiri, itu tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Badannya. Kita kasih contoh apa nih? Samsung. Samsung Limited. Nah, Samsung Limited ini itu adalah anggap aja dia didirikan dengan badan hukum di Korea. Anggap aja ini pusatnya di Korea. Perusahaannya Korea. Dengan bentuk hukum Korea. Ya, otomatis kan didirikan bertempat kedudukan juga di Korea. Nah, terus Samsung ini dia membuka cabang. Dia membuka kegiatan kantor perwakilan di Jakarta. Kantor perwakilan di Jakarta ini namanya tetap Samsung Limited. Namanya tetap seperti badan yang di luar negeri itu. Tidak berubah. Badan hukumnya juga tetap. Kesimpulannya dia adalah cabang. Dia kantor perwakilan. Buka kantor perwakilan di Jakarta. Kantor perwakilan di Jakarta itulah yang disebut BUT. Dia jadi BUT. Nah, kapan saat kewajiban subjektifnya dimulai? Ya pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan usaha. Jadi BUT-nya itu menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi saat dimulainya ya saat dia berusaha di Indonesia. Terus saat berakhirnya kapan? Ya sudah saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan di BUT tersebut. Ya kantor perwakilan tutup, tidak ada kegiatan, tidak melakukan kegiatan, ya, kewajiban pajak subjektifnya hilang, berakhir. Ya kayak Samsung tadi, kapan? Ya waktu dia buka usaha cabang di Jakarta tadi. Buka kantor perwakilan di Jakarta tadi kan sudah buka usaha kan? Nah, terus kapan berakhirnya? Ya, BUT yang di Jakarta itu sudah tidak ada kegiatan, sudah ditutup. Itu berakhirnya. Ya. Ini BUT. Jadi dia membuat perwakilan. Teman-teman harus bisa bedakan antara BUT dengan anak perusahaan. Kalau tadi BUT, namanya tetap sama, Samsung Limited. Bedakan dengan anak perusahaan. Kalau anak perusahaan itu menjadi PMA. Ya kayak tadi, Samsung Limited punya mendirikan anak perusahaan di Indonesia dengan nama PT Samsung Indonesia. PT Samsung Indonesia pemegang sahamnya adalah Samsung Limited. PT Samsung Indonesia itu bukan BUT, itu sudah entitas tersendiri. Kalau BUT kan entitasnya tetap sama. Nah, kalau PT Samsung Indonesia itu entitasnya sudah terpisah. Dia anak perusahaan. Dia anak perusahaan. Dia anak perusahaan. Jadi nggak bisa eh, seperti BUT laporannya ke induk enggak. Cuma nanti konsolidasi iya. Nah, nanti tergantung PSAK-nya kan. Nah, nanti entitasnya berapa. Nah, equity apa modalnya itu berapa persen. Nah, itu nanti larinya ke penyajian aja. Jadi beda BUT dengan anak perusahaan. Ya, teman-teman bisa bedain ya. Kalau BUT namanya tetap entitasnya tetap satu dengan entitas induknya karena dia hanya wakil, perwakilan, kantor cabang. Bahkan terakhir di aturannya adalah server. Server aja, naruh server di Indonesia itu sudah jadi BUT. Ya, makanya dulu kan ada marketplace, dia naruh servernya aja di Jakarta, server aja. Ya, dia nitip server, itu sudah jadi BUT. Ya. Tapi beda dengan kasus tadi anak perusahaan. Kalau anak perusahaan itu sudah entitasnya lain. Ya. Nah, terus bagaimana Pak yang dia tidak buat BUT? Ya pasti Badan Luar Negeri tidak didirikan, tidak ada. Tapi dia tidak buat BUT. Kapan dia menjadi subjek pajak? Kapan dia memperoleh penghasilan? Ya saat dia menjalankan menerima penghasilan di Indonesia. Terus berakhirnya kapan? Ya saat dia tidak lagi menerima penghasilan. Pak, bedanya tadi untuk apa sih Pak? Tadi BUT, sekarang non BUT. Jadi gini, Badan Luar Negeri itu dia berusaha di Indonesia. Dia memperoleh penghasilan di Indonesia.
Lewat apa? Melalui apa? Apakah dia membuat BUT atau tidak? Kalau tidak membuat BUT itu gini, badan ini dapat order job di Indonesia, dia datang, dia ngerjain, selesai, dia balik. Ya dimulainya saat dia menerima penghasilan, mulai penghasilan di Indonesia, terus berakhirnya ya sudah selesai. Itu aja. Karena nggak ada kantor perwakilan, nggak ada server di Indonesia, nggak ada. Ya udah, datang, dapat penghasilan, selesai kerjaan, balik ke negaranya. Yang nantinya, apakah dia nanti akan kena pasal 26, tarifnya berapa, itu di situ nanti. Karena dia adalah badan luar negeri tanpa BUT. Ya. Kena 26 Pak ya? Ya kena 26, tapi lihat nanti treaty-nya menggunakan treaty yang mana. Negara mana, jurisdiksi negaranya di mana. Nah, terus tempat kedudukan badan. Kan sering jadi masalah, Pak, saya itu sebenarnya terdaftarnya di mana sih badan saya itu? Di KPP mana sih? Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kayak jalan tol. Jalan tol itu banyak kayak jalan tol Serang Panimbang itu. Tol Serang Panimbang itu kan ngelewatin Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. 4. Apakah setiap kabupaten harus mendaftarkan diri? Enggak juga kan? Namanya jalan tol. Nah, di situ nanti ditentukan. Nah, ditentukan di mana tempat administrasinya. Nah, di mana tempat dikendalikannya. Itulah sebagai tempat kedudukan badan. Jadi pimpinannya di mana sih kantornya? Oh, kantornya di Serang, Pak. Ya udah, terdaftarnya di Serang. Loh, Pak, kan kerjaannya itu di Pandeglang ada, ini ada. Ya udah kantor, karena kantornya di Serang ya kedudukannya di Serang. Gitu. Jadi memberikan kepastian. Tapi kantor pajak bisa menetapkan jika kantor pimpinan pusat atau administrasi berbeda dengan dokumen yang dicantumkan saat pendaftaran. Nah, jadi keadaannya berbeda, maka bisa dipindahkan. Ya. Bilangnya di Lebak, tapi ternyata di Lebak nggak ada kegiatan usaha, nggak ada administrasi, adanya di Serang. Ya udah dipindahin itu bisa. Nah, terus apa aja yang tidak termasuk sebagai pajak badan? Kan tadi kita bicara badan, terus bicara unit dari pemerintah. Terus ada juga yang tidak termasuk subjek pajak badan. Ya tidak semua pajak badan itu ya seperti kantor perwakilan negara asing, kedutaan besar. Nah, contoh kedutaan besar Amerika lah. Di kedutaan besar Amerika itu berlaku hukum positifnya ya Amerika. Perlakuan perpajakan ya berlaku perlakuan perpajakan di Amerika. Makanya dia bukan subjek pajak badan. Ya, diatur sana. Bahkan kalau umpamanya terjadi kriminal di dalam kedutaan besar tersebut, maka hukum positifnya adalah hukum positif negara
kedutaan besar itu. Nggak bisa diterapkan hukum positif di kita. Sehingga kantor pegawai negara asing itu bukan sebagai subjek pajak badan, karena berlaku ketentuan negara yang bersangkutan. Terus yang kedua, organisasi internasional. Ya, mungkin di bawah PBB, di bawah ASEAN, ya seperti UNESCO, ILO, lembaga apa yang di bawah PBB mengenai perburuan. Nah, itu disebutkan di situ, ya dia menjadi tidak termasuk subjek pajak badan. Nah, subjek sudah tidak, subjek sudah. Kita masuk hubungan istimewa. Nanti teman-teman, Pak, tujuan hubungan istimewa itu apa sih? Ya nanti akan di belakang disebutin. Apakah nanti ada hubungan istimewa atau tidak. Nanti lihat transaksinya. Ya. Jadi di pajak itu ternyata ada ketentuan di PPh itu adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu ada 3 model, ada 3 kriteria penyebab hubungan istimewa. Ya. Ini salah satu terpenuhi ya sudah, dia sudah hubungan istimewa. Gitu. Ya, tidak harus ini harus kumulatif atau ini enggak, ini alternatif. Salah satu terpenuhi sudah terjadi hubungan istimewa. Salah satunya adalah kepemilikan atau penyiapan modal. Yang kedua itu penguasaan. Penguasaan itu bisa melalui manajemen maupun teknologi. Ya. Terus yang terakhir hubungan darah atau perkawinan. Nah, hubungan modal ini sebenarnya sudah sifatnya berlaku umum ya. Di internasional juga sudah, regulasi Indonesia sudah sama dengan regulasi yang banyak dianut di beberapa negara. Jadi jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal, wajib pajak siapapun, ya entah badan atau orang pribadi yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung, nah ini ada 2, langsung atau tidak langsung, paling rendah 25% dengan wajib pajak lain itu terjadi hubungan istimewa antara wajib pajak tersebut. Langsung maupun tidak langsung, paling rendah 25% atau batasan 25%. Kalau sudah batasan 25%, itu sudah terjadi hubungan istimewa. Terus hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25%. Nah, nanti skemanya nanti berikutnya. Ya. Pada 2 wajib pajak tersebut ya sudah terjadi hubungan istimewa. Ya. Kita ilustrasikan lah. Nih. PT Harley mempunyai 50% saham PT Davidson. Ini langsung nih. Harley 50% PT Davidson. Ini langsung nih, bukan langsung nih. Ya karena lebih dari 25%, maka Harley sama Davidson itu ada hubungan istimewa. Ini layer pertama. Davidson mempunyai 50% PT Lambor. 50%. Sehingga Davidson sama Lambor itu ada hubungan istimewa karena di atas 25% ke atas. Ini Davidson sama Lambor. Nah,
Kita lihat apakah Harley ini punya hubungan istimewa dengan Lambor. Kita cek. Ini 50%. Langsung. Terus secara tidak langsung punya saham di Lambor. 50%. Nah, dari sini menggambarkan ini kan separuhnya. Ini separuhnya. Secara tidak langsung itu Harley punya hubungan istimewa sebanyak 25%. Ya 50% kali 50%. Jadi antara transaksi Harley sama Davidson sama Lambor, 3 perusahaan ini adalah transaksi hubungan istimewa. Dianggap hubungan istimewa. Secara tidak langsung. Ya, kalau orang-orangnya nyebutnya itu layer kedua. Nah, cucunya. Nah, dari cucunya ini ternyata secara tidak langsung mempunyai kepemilikan 25%. Nah, ini pemilikan langsung, tidak langsung. Nah, terus muncul lagi satu anak perusahaan. Namanya gini. Harley punya anak perusahaan gini dengan penyertaan 25%. Ini penyertaan langsung 25%. Nah, karena ini punya pernyataan langsung 25%. Nah, maka secara tidak langsung Davidson sama Lambor punya hubungan istimewa dengan gini. Dari mana hubungan istimewa tersebut? Ya dari, kalau kadang orang nyebutnya ini holdingnya, dari induknya. Induknya Harley punya penyertaan 25%, sehingga hubungan ini ke bawah, langsung maupun tidak langsung itu 20%. Ya. Sehingga transaksi antara Gini dengan Davidson, Davidson dengan Gini, Lambor dengan Gini, itu adalah transaksi hubungan istimewa. Jadi di sini jelas. Ya. Oke, coba saya sharing lagi. Ya. Jadi transaksinya jelas. Transaksinya jelas. Ada hubungan istimewa. Nanti efeknya panjang ini. Termasuk nanti sumbangan. Hati-hati. Sumbangan tersebut apakah ada hubungan istimewa. Terus nanti transaksi, kalau nanti teman-teman masuk ke Brevet C, itu nanti ada transaksi transfer pricing, itu larinya juga hubungan istimewa. Amleng price-nya, harga wajarnya itu berapa sih? Itu nanti berkembang. Tapi nanti kunci hubungan istimewa sudah ada. Ini adalah hubungan istimewa kepemilikan. Terus ada hubungan penguasaan. Hubungan istimewa penguasaan itu wajib pajak itu mempunyai
dua atau lebih wajib pajak dalam penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi mempunyai dua penguasaan yang sama. Jadi bisa sifatnya itu manajemen, bisa juga penggunaan teknologi. Ya. Meskipun nggak ada hubungan kepemilikan. Jadi ini istilahnya di pengendalian. Jadi dikendalikan. Entah dalam bentuk manajemen atau teknologi. Ya contoh, Mr. Ali, CEO-nya di Harley, sekaligus merupakan direktur di Davidson. Anggap aja Harley sama Davidson itu tidak ada hubungan kepemilikan ya. Tapi di sini Mr. Ali ini menjadi PT Harley sama Davidson terdapat hubungan istimewa. Ya ini umpamanya Harley tidak ada kepemilikan saham lah dengan Davidson atau kebalikannya. Tapi ini menjadi hubungan istimewa karena ada satu yang mengendalikan, yaitu penguasaan. Siapa? Di Mr. Ali. Ya, Mr. Ali ini adalah kuncinya hubungan istimewa. Gitu. Ya karena ada pengendalian ya mungkin entah itu transaksinya, entah itu nanti dalam mutusin keputusan memberikan sumbangan, itu kan pasti nanti ada hindarin hubungan istimewa. Ya, karena nanti larinya kalau ada sumbangan nanti dilihat nanti apakah ada hubungan istimewa. Oh ada, ya udah nggak. Hibah, apakah ada hubungan istimewa? Oh ada hubungan istimewa. Ya, seperti itu. Ya, jadi masalah. Terus ada juga hubungan yang terakhir, hubungan istimewa yang terakhir adalah hubungan keluarga. Terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda. Nah, ini ada dua, saudara maupun semenda. Dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Lurus 1 derajat, ke bawah 1 derajat, samping kiri 1 derajat, samping kanan 1 derajat. Samping kiri, samping kanan itu istilahnya ini mertua, ini saudara, atau anak tiri ke bawah, atau saudara dari istri, ipar. Nah, ya kalau di sini hubungan keluarga saudara garis lurus 1 derajat ya, ayah, ibu, dan anak. Ya. Terus nanti hubungan keluarga saudara ke samping 1 derajat, ya saudara kandung. Kalau ini kan saudara nih, ayah, ibu, dan anak, saudara kandung. Saudara kandung kan bisa adik, kakak. Nah, keluarga semenda lurus 1 derajat, mertua bisa anak tiri. Ya, mertua itu dari istri atau suami, anak tiri mungkin istri atau suami, anggap aja kalau saya istri punya anak dari perkawinan sebelumnya menjadi anak tiri. Nah, anak tiri itu karena ada hubungan perkawinan yang dengan saya, maka anak tiri tersebut ada hubungan istimewa dengan saya. Itu semenda, bahasa semenda. Ya, karena semenda itu lawannya adalah saudara. Ya. Terus hubungan keluarga semenda ke samping 1 derajat. Ke samping 1 derajat itu adalah saudaranya istri atau ipar. Jadi saudara ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, semenda dari pihak istri ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas mertua, ke bawah anak tiri jika ada anak tiri, ke kiri, ke kanan adik kakak. Posisi di kita adalah ipar jika kita sebagai wajib pajaknya.
Nah, inilah hubungan istimewa. Nah, sekarang iseng-iseng, teman-teman coba nanti buat buat inilah latihan. Apa bedanya hubungan istimewa, pengertian hubungan istimewa dengan PTKP? Ada yang berbeda nggak? Silahkan nanti teman-teman. eh, PTKP itu siapa sih yang jadi tanggungan? Nah, hubungan istimewa tidak sama dengan PTKP. Ya, ya nanti teman-teman coba ulas PTKP itu apa, terus teman-teman bandingkan dengan hubungan istimewa itu apa. Ya, kadang orang jadi rancu. Oh, PTKP itu hubungan istimewa, atau hubungan istimewa itu jadi PTKP. Ya nanti. Ya. Oke, ini adalah hubungan istimewa yang terakhir, yaitu hubungan istimewa keluarga. Ya. Nah, tadi subjek pajak kita sudah bicara badan, badan dalam negeri, badan luar negeri yang pakai BUT, badan luar negeri yang tidak pakai BUT, dia mendaftarkan diri sendiri, dia menerima penghasilan sendiri. Terus yang kedua itu bukan subjek pajak. Nah, terus yang ketiga itu hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa, satu kepemilikan, dua penguasaan, tiga itu adalah hubungan keluarga. Ya. Ini subjek pajak. Kita masuk ke objek pajak. Nah, objek pajak inilah nanti teman-teman hati-hati. Nanti saya batasin. Nanti saya cerita di tengah jalan ini. Ini undang-undang harmonisasi perpajakan. Ini undang-undang cipta kerja. Tapi kalau untuk objek pajak itu hanya cipta kerja dan bukan sebelum cipta kerja. Hanya dua. Tapi kalau sudah menjadi biaya penghasilan, itu nanti ada cipta kerja dan bukan. Ya. Nanti teman-teman mohon perhatiannya hati-hati. Nanti kita bersinggungan sama tiga periode. Periode sebelum cipta kerja, periode cipta kerja, periode harmonisasi peraturan perpajakan, HPP. Kita masuk satu-satu. Sebenarnya pajak itu simple. Kalau teman-teman mau belajar itu pajak itu sebenarnya hanya di pasal 469. Pasal 4 penghasilan, pasal 6 biaya, pasal 9 bukan biaya. Kalau teman-teman sudah menguasai 469 itu mungkin sudah sebagian besar teman-teman sudah paham akan pajak. Jadi pasal 4, pasal 6, pasal 9. Pasal 4 itu adalah objek pajak, pasal 4 ayat 1 objek pajak, pasal 4 ayat 2 itu final, pasal 4 ayat 3 bukan objek pajak. Nah, kita masuk ke pasal 4 ayat 1. Nah, pada prinsipnya ya teori pajak, tapi teori ini sudah dimasukin dalam undang-undang. Ya. Penghasilan itu atas tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Dan terakhir adalah nama dan bentuk apapun. Jadi tidak ada menyatakan bahwa hanya penghasilan aja yang jadi eh, objek pajak atau penghasilan rutin yang jadi objek pajak. Ternyata enggak, sifat penghasilan itu luas. Sifat penghasilan itu luas. Ya, ya kalau nyinggung orang pribadi kan kemarin kan udah ada kesempatan pengungkapan eh, sukarela atau
orang nyebutnya tax amnesty jilid kedua. Itu sebenarnya merefernya bukan tambahan ekonomis, tapi merefernya itu adalah menambah kekayaan. Ya dari kemampuan ekonomis, tapi munculnya adalah dari menambah kekayaan dari aktiva. Sama, teori pajak juga gitu. Yang untuk PBA badan juga gitu. Dan bagi wajib pajak badan dalam negeri, berlaku prinsip penghasilan itu ya dari dalam dan luar negeri, buat income. Dari manapun negaranya dia peroleh, itu menjadi penghasilan. Bahkan nanti di Undang-Undang Cipta Kerja nanti ada istilahnya threshold dividend. Terus nanti ada istilahnya penguasaan perusahaan asing. Itu ada nanti PMK-nya sendiri. Jadi laba luar negeri itu harusnya menjadi laba kita gitu loh. Penghasilan kita. Meskipun di luar negeri itu belum dibagikan dividennya. Nah, nanti kita masuk ke situ nanti. Nah, jadi penghasilan itu sifatnya luas, baik dari usaha maupun bukan usaha. Nah, kalau dari kegiatan bisa dari laba usaha, bahkan surplus Bank Indonesia pun menjadi penghasilan. Terus nanti dari kegiatan bukan usaha ya keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, ya. Terus penerimaan kembali membayar pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga, dividen. Nah, nanti dividen kita ulas. Dividen kayak gimana sih yang menjadi penghasilan, terus dividen kayak gimana yang bukan penghasilan. Royalti, sewa atas penghasilan. Nah, kita di sini belum bicara final dan non final ya. Keuntungan pembiasaan utang, selisih kurs mata uang asing, selisih karena penilaian kembali aktiva, ya. Iuran, tambahan kekayaan, imbalan bunga. Itu bukan bisa. Cuma di pajak kan sebenarnya gini. Di pajak itu silakan wajib pajak membuat sistem, oh ini kegiatan usaha, oh ini bukan kegiatan usaha, silakan. Tapi nanti buntut-buntutnya tetap dihitung jadi satu. Yang membedakan ini kegiatan usaha atau bukan kegiatan hanya untuk menghitung pasal 25 kok. Hanya menghitung angsuran pasal 25. Selain itu, nggak ada bedanya. Pak, apakah ada pengaruh Pak di pajak, perhitungan pajak jika kegiatan ini saya masukin penghasilan lain-lain? Nggak ada pengaruh. Nah, karena prinsipnya dengan nama dan bentuk apapun. Jadi jangan sampai nanti, oh gara-gara saya menggunakan sistem ini saya nggak kena pajak, nggak ya. Soalnya ada juga yang cerita Pak, saya menggunakan sistem kayak gini nanti sistem akuntansinya kayak gini nanti pajaknya nggak akan kena. Sama. Mau gunakan sistem kayak gimana pun, kalau waktunya kena ya kena, kalau enggak ya enggak. Ya. Ya, kadang kan wajib pajak misalkan kegiatan usaha dimasukin ke bukan kegiatan usaha. Jadi sudah diantisipasi di undang-undang. Nah, nanti teman-teman coba pisahkan penghasilannya itu mana objek pajak dan mana bukan objek pajak. Nanti dipisahin. Oh, objek pajak, oke. Pisahkan. Bukan objek pajak, nggak usah dihitung lagi. Nah, setelah itu, udah ketemu objek pajak.
Nah, ini terus nanti difilter lagi. Mana yang dikenain PPh final? Mana yang bukan final? Nah, yang bukan final inilah yang nanti akan kita hitung. Yang bukan final itulah nanti akan kita hitung dalam perhitungan SPT tahunan. Yang PPh final, ya kita selesaikan pada saat itu juga. Tapi tidak jadi perhitungan setahun. Cuma nanti hati-hati nanti teman-teman, nanti setelah kita masuk slot final ya. Teman-teman nanti sistemnya tolong diawasin. Transaksinya tolong diawasin kalau itu final dan non final. Penghasilan dipisah. Bukan berarti membuat pembukuan yang terpisah, enggak. Sistemnya aja yang dipisah. Kesimpulannya lagi, kalau sistemnya dipisah, penghasilan yang dipisah, akunnya dipisah, biayanya juga dipisah. Silahkan nanti di sistem akuntansinya. Biasanya teman-teman waktu buat sistem kan nanti sama vendornya kan ditanya, yang kayak gimana yang Anda inginkan sistemnya. Untuk pajak, itu gampang. Asalkan bisa dipisahkan ini, selesai. Buatin akun Pak, yang akunnya ini yang kenain final, ini yang nggak final, ini ya akunnya itu mungkin bagian satu dari penghasilan tapi dipecah-pecah. Habis itu biaya juga gitu. Biayanya mana yang biaya yang melekat di final, mana biaya yang melekat di non final, dipecah-pecah. Jangan dijadikan dalam satu akun. Nanti ribet ngisi SPT-nya. Nah, ini penggolongan yang tidak bersifat final dia pasal 4 ayat 1 ya. Di sini ada pekerjaan. Nah, hati-hati, ini masuk ke undang-undang harmonisasi perpajakan. Ini sudah masuk undang-undang harmonisasi perpajakan. Bedanya di mana di sini? Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi bonus, gratifikasi. Nah, ini kan biasa lah ya, kena pasal 21. Uang pensiun. Nah, natura dan kenikmatan, kecuali ditentukan lain. Hati-hati. Ini berlaku di tahun 2022. Saat ini. Natura itu atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain. Nanti saya tunjukin. Apa aja sih yang ditentukan lain. Itu sekarang sudah menjadi objek pajak dan non-final. Nah, nanti butuhnya itu nanti adalah di PPh pasal 21. Hati-hati pasal 21. Ya. Nanti ada pengecualian tapi sekarang sudah masuk ke PPh 21. Ya. Ini yang berubah. Ini aja, natura dan kenikmatan ditambahin. Ini ditambahin ini. Ya. Ini ditambahin, natura dan kenikmatan. Ya, ini di Undang-Undang HPP, berlaku di tahun 2022. Jadi ini teman-teman lihat nanti ketika ada kasus soal lihat tahun pajaknya berapa. Nah, sebelum tahun 2022, tahun 2021, natura itu bukan penghasilan. Ya, nanti khusus natura nanti kita ulas sendiri ya. Nah, selanjutnya hadiah dari pekerjaan, kegiatan, laba usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta.
terus nanti bunga. Nah, tapi nanti bunga nanti kita lihat dulu apakah nanti dia masuk pasal 4 ayat 2. Terus dividen dalam bentuk apapun. Nanti dividen juga nanti kita cek. Dividen tersebut itu apakah diterima oleh badan, nah, nanti atau perlakuan sendiri. Dividen itu apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri. Nah, itu nanti kita masuk ke dividennya. Royalti, itu penghasilan. Sewa atau penghasilan lain. Nah, nanti ada sewa yang sifatnya final, nanti kita masuk ke contohnya. Penerimaan atau pembayaran. Soalnya pajak kan gini, hati-hati. Sistem, silakan wajib pajak menggunakan sistem yang berlaku umum. Ingat, sistem yang berlaku umum. Ketentuan yang berlaku umum, ya seperti PSAK. Sepanjang pajak tidak mengatur sendiri. Karena apa? Soalnya ada sistem secara akuntansi itu belum diakuin, tapi di pajak sudah diakuin. Ya. Sepanjang pajak tidak ngatur, berlaku ketentuan umum. Nanti apa aja sih yang diatur sama pajak? Nah, pengecualian apa aja sih yang dia ini? Terus keuntungan karena pembebasan utang. Ya, kalau kita dibebasin utang ya otomatis diakuin keuntungan. Kenapa diakuin keuntungan? Karena yang ngutangin kita itu nganggap utang kita sebagai biaya karena dianggap dibebasin. Nah, itu. Jadi perlakuan berimbang gitu loh. Di lain pihak itu biaya, di pihak lain adalah penghasilan. Nah, itu di teori pajak ya. Di lain pihak itu penghasilan, di pihak lain biaya atau kebalikan. Di lain pihak itu bukan penghasilan, di pihak lain juga bukan biaya. Nah, itu. Terus selisih kurs, terus selisih karena penilai kembalian aktiva, premi asuransi. Ya. Nanti kita bicara premi asuransi itu kayak gimana sih? Kenapa kok premi asuransi, klaim asuransi? Nah, itu nanti kita masuk ke khusus premi, nanti kita materi tersendiri. Nah, terus ada pasal 4 ayat 2 final. Pasal 4 ayat 2 final. Ya, kenapa disebut pasal 4 ayat 2? Karena adanya memang di Undang-Undang pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final itu harus diatur dalam peraturan pemerintah, PP. Nah, pasal 4 ayat 2 itu pasti ada PP-nya. Karena diamanah di pasal 4 ayat 2 itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Terus nanti ada PPh final pasal 15. Pasal 15 itu nanti pelayaran, penerbangan, termasuk perwakilan dagang. Terus nanti ada pasal 19, itu nanti yang revaluasi, nanti kita masuk satu-satu, terus nanti ada pasal 22, atau pasal 22 itu ada yang final juga, karena kadang terlihat nanti dari jenis usahanya apa. Nah, PPh final atas jenis PPh ini, jadi dia melihatnya dari penghasilan
bruto, penghasilan bruto. Ya. Dan PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan kembali. Ya namanya final ya udah rampung. Saat transaksi itu selesai ya rampung. Tidak ada perhitungan kembali di SPT tahun. Hanya dilaporkan. Hati-hati, hanya dilaporkan. Ya. Nah, ini pasal 4A2. Nanti ada bolongan obligasi dan surat utang negara. Nanti di situ nanti akan dikenain PPh pasal 4A2. Terus bunga deposito tabungan, diskonto SPI, nanti ada tarifnya yang 20%. Ada juga nanti dividen yang berasal dari devisa hasil ekspor, dari DHE, ada insentifnya juga. Terus nanti hadiah undian, ini kemarin mungkin sudah dipelajarin di pasal 22, 23, pasal 4A2. Terus sewa tanah, ya, sewa tanah, pasal 4A2 atas sewa tanah, pengalihan tanah dan bangunan. Terus yang baru kemarin, baru muncul di Februari 2022 itu adalah jasa konstruksi. Hati-hati, jasa konstruksi itu sudah berubah tarifnya dan regulasi sudah berubah. Kalau dulu ada 3 kriteria, sekarang juga ada 3 kriteria, tapi isinya beda. Kalau dulu itu perencana, pelaksana, dan pengawas. Kalau sekarang enggak, pekerjaan konstruksi, konsultasi konstruksi, dan konstruksi terintegrasi atau integrate. Sekarang juga beda-beda. Ya. Nah, ini PPh final. Kalau PPh final diselesaikan pada saat transaksi, ya mau untungnya berapa ya pajaknya segitu. Nah nanti di sistemnya, tolong teman-teman tuh pisahkan. Sistem akuntansinya pisahkan. Penghasilan ini jangan dijadikan satu akun di, di peredaran usaha yang non final, rusak nanti, hancur nanti. Misi SPT-nya hancur, pakai asumsi semua, dan itu jadi salah akhirnya. Nah, objek ini akunnya harus dipisah tersendiri. Ya, nama penghasilan. Pak, bagaimana nanti kalau saya taruhkan penghasilan lain-lain? Ya, silahkan, secara akuntansi silahkan. Tapi kalau itu bagian dari penghasilan utama, ya harus dipisahkan. Ya. Contoh di sini ada jasa konstruksi. Di lain pihak dia juga punya usaha trading bangunan, toko bangunan. Ya pisahkan jasa konstruksi dengan toko bangunan. Akunnya pisahkan, HPP-nya pisahkan, biaya operasional pisahkan. Nah, yang terakhir jika terjadi biaya yang melekat bersama-sama, ya nanti kita masuk joint cost. Itu alternatif terakhir jika benar-benar tidak bisa dipisahkan. Ya. Terus ini ada pasal 22. Nanti teman-teman ada pasal 22 yang migas itu yang final itu jika dia itu SPBU. Ya, kan ada tarif 0,3% sama 0,25%. Nah, itu posisi di mana? Apakah dia Pertamina atau dia non Pertamina? Ya, nah itu. Ya. Ini pasal 15 itu jasa pelayaran dalam negeri. Ini mungkin kemarin sudah ya. Terus ada revaluasi pasal 15. Sisa lebih revaluasi aktiva tetap. Ya, nanti dihitung. Ya, kadang kan gini, ada istilah sebenarnya revaluasi itu kan kalau di
akuntansinya itu kan kalau kita bilang window dressing juga enggak juga sih ya. Teman-teman kan mungkin pernah dengan istilah window dressing ya. Jadi gimana sih supaya laporan keuangan saya bagus gitu ya. Tapi ada juga saya ingin gedein aset. Saya ingin gedein nilai perusahaan saya. Salah satunya saya revaluasi aktiva saya. Contoh saya punya gedung di kawasan Sudirman. Gedung itu dulu saya beli tahun 80-an, tahun 70-an itu 2 miliar. Mungkin sekarang dihitung itu sudah ratusan miliar atau puluhan miliar. Nah, di situ saya melakukan revaluasi aktiva tetap. Aset saya nilai kembali. Nah, nanti gimana sih nanti hitungan pajak? Ya nanti kita bicara. Terus penyusutannya gimana? Nah, nanti kita bicara penyusutan dari nilai hasil revaluasi tetap. Nah, selisihnya itu dikenakan PPh final. Wajib pajak nanti akan berhitung. Pak, saya untung mana Pak? Saya menggunakan revaluasi aktiva tetap, terus nanti saya bayar 10% dari selisihnya, nilai sisa buku, antara nilai sisa buku dengan nilai appraiser. Kemudian saya menikmatin penyusutannya dengan nilai appraiser. Dan masa manfaatnya saya dihitung dari awal. Nah, itu kan. Tapi saya harus bayar pajaknya 10% dulu nih dari selisihnya. Nah, bayangin, BP suruh bayar 10% di muka, kemudian dia menikmatin biaya penyusutan. Jika dihitung pajaknya dengan tarif pajak tahun 2022 ke depan, 2021 ke depan, 22%. Nah, ini tax planning, tapi sah. Ya, didorong revaluasi, bayar 10%, tapi nanti dia akan menikmati penyusutan dengan keuntungan dengan perhitungan pajak 22%. Kok keuntungan lebih? Nah, penyusutan kan ngurangin biaya. Biaya ngurangin penyusutan merupakan biaya. Biaya ngurangi penghasilan. Jika penghasilan itu kena pajak, maka tarifnya 22%, kan gitu logikanya. Itu nanti wajib pajak silahkan. Terus lanjut, nanti yang bukan objek pajak, tadi final, sekarang yang bukan objek pajak. Bukan objek pajak, ya bantuan atau sumbangan. Kalau saya dapat bantuan dan sumbangan ya bukan objek pajak, dengan catatan harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan satu jatah badan keamanan, ya, termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro ini yang terima. Dan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan. Ini beda lagi, sehubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini sebenarnya buntutnya kan dicek. Kalau keluarga sedarah, oke, silahkan. Tapi kalau hubungan dengan kepemilikan kegiatan usaha, maka bantuan sumbangan itu akan gugur. Ya silahkan secara komersil diberikan, tapi nanti secara fiskal akan dikoreksi. Terus harta termasuk setoran tunai, penggantian saham. Terus yang berikutnya adalah penggantian dalam imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang diterima, atau diperoleh dalam bentuk natura. Nah, nanti kita penjelasan natura. Ya, natura yang kayak gimana sih yang bukan objek pajak? Nah,
Terus nanti kita juga akan masuk ke dividen dan penghasilan lainnya. Dividen kayak gimana sih? Sekarang kita masuk Natura. Hati-hati, ini Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Berlaku tahun 2022. Natura atau kenikmatan bagi pemberinya, ya, bagi pemberi dapat dibiayakan, dan bagi pegawai merupakan penghasilan. Hati-hati, kita bicara Natura. Natura itu silahkan dibiayakan. Ini hati-hati untuk tahun pajak 2022 ke depan. 2022 ke depan. Natura. Kalau di bawah 2022, 2021, Natura itu dikoreksi. Tapi tahun 2022, Natura bisa dibiayakan. Di lain pihak, bagi pegawai itu jadi penghasilan. Kecuali, nah, kan nggak semua Natura, Pak, jadi penghasilan. Kasihan, ngamuk tuh karyawan. Kalau tahu-tahu dikit-dikit Natura dijadikan penghasilan buat pegawai. Akhirnya dibuatin batasan. Natura tersebut bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Ya, Natura itu bukan penghasilan bagi karyawan untuk penyediaan makan minum, bahan makanan minuman untuk seluruh pegawai. Nah, itu hal yang biasa. Nah, memang harus disediakan oleh perusahaan. Maka Natura tersebut bukan penghasilan bagi penerima. Terus Natura di daerah tertentu. Ya, daerah tertentu. Nanti ada ketentuan daerah tertentu. Ya, ketentuannya sekarang masih menggunakan ketentuan yang lama. Nah, itu regulasinya lagi digodok nih. Terus Natura karena keharusan pekerjaan, ya seperti seragam, alat keselamatan kerja itu kan eh, merupakan keharusan dari pekerjaan. Atau ada instansi pemerintah yang mewajibkan. Nah, itu. Terus Natura yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, desa. Ya. Apapun namanya Natura di situ ya bukan penghasilan. Karena sumbernya dari APBN, APBD, APBDes. Yang terakhir, Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Cuma sayangnya, bukan sayangnya ya, ini aturannya lagi digodok. PMK-nya kan diamanahkan di PMK. PMK-nya belum ada. Memang rencananya itu tahun ini harus sudah keluar itu PMK-nya. Karena akan memberikan kepastian di tahun 2022. Jadi Menteri Keuangan akan mengatur jenis dan batasan Natura. Atau nanti akan dinaikkan di PP, peraturan pemerintah. Tapi yang E ini belum turun nih. Ya, moga-moga sebelum berakhir tahun 2022, aturan ini sudah dapat disosialisasikan ke wajib pajak. Jadi memberikan kepastian batasan Natura itu kayak gimana sih? Ya nggak usah jauh-jauh. Kadang kan gini, Lebaran atau nanti akhir Nataru, wah nanti perusahaan dibeliin apa nih bonus akhir tahun. Nah, kalau bonus kan sebenarnya bukan sebagian dari biaya, kan ngambil dari laba ditahan. Atau perusahaan buat berikan Natura dalam bentuk pakaian, tapi pakaian bukan seragam ya. Nah, nah batasan-batasan berapa sih nilainya? Nah itulah nanti yang akan
diatur tersendiri. Ya, yang E ini aturannya belum keluar. Aturannya belum keluar. Ya. Tapi sepanjang aturan belum keluar ya, ini masih dalam bentuk aturan, tapi belum bisa dilaksanakan. Yang E, tapi yang A, B, C, D sudah bisa dilaksanakan. Nah, ini bedanya. Jadi teman-teman, ini bedanya. Undang-undang sebelum HPP, ingat, yang ini tahun 2021 ke bawah. Ya. Yang ini, aturan yang ini, tahun 2022. Tahun 2022. Di bawah tahun 2022, itu perlakuan natura adalah penerima atau karyawan dikecualikan sebagai objek pajak dan untuk pemberi kerja tidak dapat dibiayakan. Jadi beban pajaknya di perusahaan. Kok tidak bisa dibiayakan? Ya kalau kan dikoreksi positif biayanya. Kalau biaya dikoreksi positif otomatis pajaknya bertambah kan. Pajak korporatnya kan, PPh badannya kan. Tapi karyawan bukan sebagai objek pajak. Ini tahun 2021 ke bawah. Nah, tahun 2020 Natura itu sudah berubah. Natura dan atau kenikmatan secara umum bagi penerima atau karyawan merupakan objek PPh. Dikecualikan adalah makanan, minuman. Tapi selain itu bagi karyawan menjadi objek pajak. Natura dana tertentu harus disediakan pemberi kerja, APBN, APBDes. Dan buat pemberi kerja dapat dibiayakan. Nah, pengaturan lebih lanjut, pengecualian tadi diatur di peraturan pemerintah. PP-nya belum. PP-nya belum. Yang PP baru keluar kemarin itu PP untuk PPN. Untuk PPh belum keluar. Nah, jadi teman-teman bedain ya. Sebelah sini ini untuk tahun 2021 dan ke bawah, yang ini untuk tahun 2022 dan seterusnya. Oke, Natura sudah selesai. Ini pokok ininya. Nah, sekarang kita masuk ke dividen. Ini dividen. Dividen, ya, ini adanya di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu tanggal 2 November 2020. Ya. Jadi sudah berlaku di November 2020. Nah, dividen itu dibagi dua. Satu, dividen yang berasal dari dalam negeri. Terus yang kedua, dividen yang berasal dari luar negeri. Nah, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan, karena kita materi PPh badan ya, kita nggak nyinggung orang pribadi. Yang diterima wajib pajak badan tidak dikenakan PPh. Nah, dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri tidak dikenakan PPh.
atau bukan objek pajak. Udah, nggak ada syarat-syarat apapun. Pokoknya dividen dalam negeri ya. Dividen dalam negeri yang mana sih, Pak? Dividen dalam negeri itu dividen yang memberikan dividen adalah PT. Nah, nama dividen kan PT kan. PT yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Nah, ini kan kalimatnya jadi ini kan. PT itu kan sudah jelas. PT itu badan hukum dengan berdasarkan Undang-Undang Perseroan kan. Ya, PT ya ada namanya PT ya perusahaan perseroan itu pasti gunakan hukum Indonesia. Karena PT itu hanya dikenal di Indonesia. Ya istilah PT kan di luar negeri ada yang namanya company limited, company limited atau limited. Nah, macam-macam istilah badan hukum di luar negeri. Tapi di Indonesia PT itu adalah badan hukum. Nah, jadi dividen yang berasal dari PT. Ya, kalau PT kan pasti dari dalam negeri. Nah, dulu regulasi yang lama itu ya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu ada istilah persentase kepemilikan. Kalau badan nanti dicek pemilikannya, ya seperti ada hubungan istimewa lah. Kalau badan ini penerima dividen punya hubungan istimewa enggak? Berapa? 30%. Oh, kalau gitu dia bukan objek pajak karena lebih dari atau sama dengan 25%. Batasnya 25%. 25% dan ke atas. Itu batasannya. Itu regulasi yang lama. Regulasi yang baru, pokoknya badan dalam negeri bukan objek pajak, dah titik. Ya, nggak ada syarat-syaratnya. Nah itu. Jadi dulu kalau teman-teman belajar dividen, ada yang kemarin itu membuat skripsi riwayat dividen. Apa bukan riwayat ya? Pengenaan dividen, tinjauan pengenaan dividen di Indonesia. Yang dulu itu dikenain semua. Habis itu ada batasannya 25%. Kalau pemegang saham 25% ke atas nggak kena. Nah, terus terakhir sekarang PPh Badan tidak dikenakan PPh dividennya. Nah, di dalamnya nanti ada cerita. Indonesia itu aneh, ada double pajak. Double pajak di tingkat korporatnya sudah dikenakan PPh corporate, habis itu penghasilan yang sudah dikenakan PPh corporate dibagikan dikenain pajak lagi, double pajak. Nah, itu berapa kali kita diserang di internasional Indonesia. Indonesia itu mengenakan double pajak atas corporate. Pertama di tingkat corporate, kedua di tingkat dividen. Nah, atas penghasilan yang sama. Nah, terakhir akhirnya dirubah. Inilah harmonisasi perpajakan. BPD, Badan Dalam Negeri, jika memperoleh dividen yang dari dalam negeri, bebas pajak. Oke, oke. Ini Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus tadi kan dividen dalam negeri. Nah, sekarang kita bicara dividen luar negeri nih. Nah, dividen yang berasal dari luar negeri, ya, dividen yang berasal dari luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak kena pajak. Ya. Pokoknya dividen, dia nerima dividen
Terus dividennya itu harus diinvestasi di dalam negeri dan tidak dikenain pajak. Jika diinvestasikan semuanya di dalam negeri. Terus ketentuan yang kedua, ternyata di Indonesia itu ada istilah threshold dividen ya, batasan 30%. Nah, kalau dulu ada mekanisme dividen sebagai kredit pajak. Nah, yang threshold 30% itu kayak gimana sih? Nah, ini nih ilustrasinya. Pertama, jika dividen itu, nah, sebenarnya kan Indonesia mengenal 30% ya, istilah 30% ya. Semuanya dia dapat dividennya 40% dari laba, ya kan batasnya 30%. Ya kalau 40% itu dividennya itu diinvestasikan, ya udah nggak akan kena pajak. Dapat 40% dividen bagian dia ya. Dia pemegang saham 100%. 40% diinvestasikan 30 ya, selisihnya ya karena nggak diinvestasikan ya kena pajak. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke threshold 30%. Ini contohnya PTA mempunyai anak perusahaan. Nah, anak perusahaan kan, X SDN BHD. SDN BHD zaman dulu. SDN Sekolah Dasar Negeri. Nah, ini adalah perusahaan ini menggunakan badan hukum Malaysia. Menggunakan badan hukum Malaysia. Dan dia terbagi atas saham. Memiliki 100% saham atas PT X. Apa? X SDN yang di Malaysia. Labanya Pak Punten mengenai dividen dalam negeri yang tidak dikenakan PPh, apakah semua dividen yang berasal dari BI atau di luar BI ya juga tidak dikenakan PPh? Ya. Nanti di bursa efek itu nanti dia melihat siapa si pemegang sahamnya. Nah, kalau pemegang sahamnya itu badan, dia tidak akan mengenai badan, tidak dikenain. Nanti kalau dia pemegang sahamnya orang pribadi, ya nanti informasi kembali ke orang pribadi. Nanti orang pribadi sendiri yang bayar. Jadi dividen sekarang itu, si pemberi dividen itu sudah tidak memotong apapun, sudah tidak memberikan apapun. Ya, si pemberi dividen, si perusahaan yang memberikan dividen itu sudah nggak ada potongan pasal 23, potongan pasal 4 ayat 2, nggak ada. Dikembalikan ke si penerima dividen. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Clear ya? Jadi ini berlaku umum, karena tidak dibatasi masuk bursa atau tidak. Nah, kembali di sini, dia labanya 100 dolar. Anggap aja laba 100 dolar. Karena ada sistem threshold 30%, kebetulan ini pas juga nih sama threshold 30% nih. Atau ini juga, oh enggak bicara threshold lagi lah, umpamanya ini 40%.
Ya ini $40 kan, masuk umpamanya. Nah, ini jika diinvestasikan semua nilai dari saham yang sama, nilai saham yang sama 30%, apa $30 ini, dia dapat dividen $30, dia investasikan juga $30 persis, maka dividen tersebut dikecualikan dari PPh. Pokoknya diinvestasikan. Nanti aturan-aturan investasikan nanti kita sampaikan. Dan diinvestasikan. Nah. Terus ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua. Ya, karena dia pemilik 100%, nah, labanya anggap aja laba $100 setelah pajak. Ini sudah sesuai nih, 30% nih, sesuai dengan threshold-nya. Kebetulan sama. Gitu loh. Atau bisa aja lebih. Nah, anggap aja ini sama. Kena $30. Nah, nanti dilihat. Yang diinvestasikan berapa sih? Sebenarnya Indonesia tuh pengennya gini loh. You punya dividen, oke, nggak dikenain pajak. Asalkan you investasi di Indonesia dari dividenmu. Nah, sebenarnya di situ sih. Sebenarnya pengen narik modal gitu loh. Indonesia tuh pengen narik modal. Oke, negara tidak akan mengenain pajak atas dividennya. Tapi dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Ya jangan ditanam di sana. Gitu loh. Kalau ditanam di sana dapat penghasilan dari dividennya itu harusnya dikenain pajak. Di sana yang mulai penghasilannya baru nanti dibawa ke Indonesia. Itu kan Indonesia nggak dapat investasi modal gitu loh. Sebenarnya tujuannya cuma itu. Salah satu tujuannya yang utama itu bahasa diinvestasikan. Tidak dikenakan pajak dengan syarat gitu loh. Jadi nggak dilepas gitu aja, enggak ada syaratnya. Harus diinvestasikan. Jika semuanya yang 30 itu hanya diinvestasikan 20, kan ini dapat dividen 30 nih. Ya, yang 10 karena nggak diinvestasikan, ya 10 ini jadi objek pajak. Objek pajaknya gimana? Ya, objek pajaknya menjadi penghasilan. Kena pasal 23 dong. Ya pasal 23 siapa? Kan ini subjek pajaknya ini aja ex SDNBH di Malaysia. Masa manusia mengenal PPh pasal 23? Ya enggak. Akhirnya apa? Jadi komponen penghasilan lain-lain waktu ngisi SPT. Dividen ini menjadi komponen penghasilan lain-lain waktu ngisi SPT. Ya. Ya karena apa? Dibagikan 30, cuma diinvestasikan 20. Sisanya ya kena pajak. Terus lanjut. Nah, ini baru kita bicara threshold 30%. Threshold 30% itu sebenarnya gini loh. Negara itu berhak narik dividennya untuk diinvestasikan di Indonesia. Gitu loh. Jangan sampai sebenarnya ada laba tapi nggak dibagikan dividen. Nah, dengan alasan tidak ada pembagian dividen. Nah, dengan waktu perubahannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak perusahaan-perusahaan yang punya anak perusahaan harus hati-hati. Jika anak perusahaannya laba, ya segera hitung. Kalau minimal, ya
sebesar threshold 30% supaya nanti nggak ada adjust yang kesana ke sini. Adjust kesana ke sini tuh gini. Waktu dibagikan, waktu nggak dibagikan dikenain pajak, terus dibagikan dikenain pajak lagi kan, jadi kayak 2 kali gitu loh. Nah, itu sebenarnya nanti ada adjustnya. Nah, karena Indonesia ini sebenarnya bukan Indonesia, banyak negara-negara yang nerapin kayak gini gitu loh. Ya, ini haknya negara untuk dapat investasi gitu loh. Dividen dibagikan cuma 25%. Harusnya kan 30%. Ya, yang dibagikan 25%, harusnya 30%. Ya, sehingga yang 5% kan posisinya di sini nih. Yang 5% yang seharusnya dibagikan itu menjadi objek pajak. Nah, nanti emang secara ini agak lucu gitu loh. Saya nerima cuma $25, tapi saya bayar lagi $5 untuk pajaknya. Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, saya nggak terima dividen, tapi saya harus bayar pajak gitu loh. Itu. Ya. Oke, ini karena kena threshold 25%. Nah, ilustrasi yang keempat. Bagaimana jika dibagikan di bawah 30%, diinvestasikan juga tidak sebesar dividen yang dibagikan. Nah, itu. Sudah pembagian dividen itu di bawah 30%, terus yang dibagikan itu tidak semuanya diinvestasikan. Ya. Ya, akhirnya ilustrasi kayak gini. Ini 23. Ini kan pemegang sahamnya sama nih, masih 100%. Ini 23. Nah, 23 ini kan harusnya 30% kan? Harusnya dia PTA ini harusnya dapat 30% kan? Dapat $30 kan? Ya, 30% dari setelah pajak kan, 100% kan setelah pajaknya, $100 kan, jadi $30. Nah, selisihnya ini kan harusnya $30, tapi ternyata dibagikan hanya $23. Selisihnya kan 7 ya. Nah, 7 ini menjadi objek pajak. Ini porsinya. Threshold-nya 30%. Harusnya 30% yang dibagi gitu loh, bukan sisanya gitu loh. Nah, terus yang kedua, ternyata yang dari $23 itu diinvestasikan hanya $20. $20. Nah, dari $20 itu selisihnya dari yang tidak diinvestasikan di Indonesia dikenain objek PPh. Sehingga objek PPh-nya $7 itu dari threshold 30% yang masih kurang, terus $3 ini berasal dari kekurangan yang diinvestasikan di 10 kan. Nah, 10 ini nanti menjadi penghasilan lain-lain. Menjadi penghasilan lain-lain. Tuh. Terus yang kelima. Nah, ini yang kelima nih kebetulan sahamnya cuma 10% nih. Saham 10%. Saham 10%. Dari saham 10%. Nah, bagian dari $100 kan 10%-nya kan dari 30 kan.
Nah, dibagikan 30 kan. Nah, ini kan sesuai dengan threshold-nya kan. Nah, oh, bagi 30. Oke. 30 itu dari 100% berapa? Oh, 30%. Oke, sesuai. Nah, total dividennya itu masih di bawah, di rentang 30% ke atas. Oke, sesuai. Nah, jatah dia kan karena dia pemegang saham 10%. Nah, dia pemegang saham 10%. Jatah dia kan 3% kan akhirnya. 10% kalikan 30 kan, 30 3 dolar kan. Jatah dia itu 3 dolar kan. Nah, 3 dolar itu diinvestasikan enggak? Nah, jika tidak 3 dolar itu diinvestasikan semua, ya bukan objek PPH. Sama dengan di sini, pemilikan 70%, terus cek dulu, dividen yang dibagikan itu berapa? Oh, dividen yang dibagikan 20 dolar. Oh, 20% dong. Kalau sudah nggak sama dengan 30% dividen yang dibagikan, itu pasti ada yang kelewat atau pasti ada yang jadi objek PPH. Oh, ini 20. Jadi ada yang belum dibagikan berapa nih? Jatahnya harus dibagikan 10. Oh, ada 10 dolar dong. Yang belum dibagikan. Kan 20 ditambah 10 kan 30 dolar kan? 30 dolar kan 30%-nya dari 100 dolar kan? Kan dari 100 dolar kan 30%-nya berapa? 30 dolar. Ya udah, yang 10 dolar ini bagian PTA, kan PTA 70% kan? Nah, 10 kali 70. Oh, jadi ada 7. 7 yang harus dibagikan. Yang seharus dibagikan. Karena gara-gara dia bagikan cuma 20 dolar. Nah, sisanya kan dari 20 dolar itu kan dia bagiannya kan 70% nih. Nah, harusnya kan 14 kan? Porsi dia kan 14 kan? 70% kan? Nah, porsi dia 14 kan? Nah, porsi 14 itu diinvestasikan berapa? Ternyata yang diinvestasikan hanya 10. Yang sisanya itu menjadi objek pajak. Jadi prinsipnya gini, teman-teman. Lihat dulu, dividen dibagikan itu 30% ke atas atau di bawah. Pertama itu dulu. Dividen yang dibagikan itu dari laba setelah pajak. Itu berapa persen? Apakah 30% dan ke atas atau di bawah 30? Kalau 30% dan ke atas, nah ini gampang, tinggal cek. Yang diinvestasikan berapa? Jatah dia berapa? Saham yang dia miliki berapa, tinggal dikalikan dividen yang dibagikan. Karena dividen yang dibagikan 30 dan persen dan ke atas. Dibagikan sekian dolar. Nah, sekian dolar itu harus diinvestasikan semua. Jika ada selisih, ya selisih itu adalah penghasilan. Pertama itu. Terus yang kedua, lihat yang dibagikan itu di bawah 30% enggak sih? Wah, di bawah 30%, Pak. Berapa? 20%. Oh, jadi ada 10% dong yang belum dibagikan. Nah, udah kalikan
laba setelah pajak. Kalikan. Ya, akhirnya ketemu dividen yang seharusnya dibagikan, bagian dia. Sisanya yang sudah dibagikan dicek, diinvestasikan semua enggak. Kalau enggak diinvestasikan semua ya ada selisihnya itu adalah dividen sebagai objek PPh. Oke, ini dividen. Ya. Oke, jadi dividen dibagi dua, dividen dalam negeri yang diterima badan bukan objek pajak, apapun namanya, dividen berapapun persennya, dividen dalam negeri. Dividen luar negeri, dividen yang dibagikan harus diinvestasikan di Indonesia. Selisih yang diinvestasikan menjadi objek pajak. Terus yang kedua, dividen luar negeri nanti dicek. Yang dibagikan itu di atas 30%, apa 30% ke atas atau di bawah 30%. Kalau di bawah 30%, Indonesia mengenal threshold 30%. Bagian Indonesia itu 30%. Nah, pasti ada objek PPh atas dividen. Nah, itulah ongkos menahan dividen sebenarnya. Ya, kan kita RUPS kan, jadi RUPS ya sampaikan itu ongkos menahan dividen yang tidak dibagikan. Oke, dividen sudah kelar, kita masuk ke bukan objek pajak lainnya. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Nah, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu Menteri Keuangan, sekarang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang dibayarkan pemberi kerja maupun pegawai, jadi itu bukan sebagai objek pajak. Karena memang bisnis dana pensiun dari situ. Dia hanya muterin aja. Muterin iuran pensiun. Terus bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, jadi nanti kalau ada kepemilikan yang sah atau pendirian yang sah, lembaga amil zakat yang sah, nah itu boleh. Nah, terus harta hibahan, nah ini hati-hati harta hibahan. Ya. Yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan dan korporasi, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Hati-hati hibah, ya, yang sering terjadi itu hibah ke yayasan, ya, ke pendidikan. Yang hibah sama yang punya yayasan sama, ya, ya itu ada hubungan istimewanya. Nah, itu makanya menjadi harta hibah itu menjadi objek pajak. Karena apa? Ada hubungan kepemilikannya. Itu. Jadi jangan sampai nanti harta hibahan itu ya hanya supaya hindarin pajak aja. Makanya di sini dibatasin, kasih rambu-rambu. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, nah itu karena dia bisnisnya di situ. Terus yang D, sisa lebih badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangin yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Nah, asalkan, nah
Asalkan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut harus sudah diinvestasikan. Jadi itu gini, ini yang sering terjadi di lembaga pendidikan ya, atau lembaga pendidikan pengembangan lah. Kan sebenarnya di dia itu tidak ada laba rugi kan? Oh laba nih, sebenarnya bukan laba. Ini ada sisa lebih kegiatan pendidikan. Nah, sisa lebih tadi itu bisa bukan objek pajak. Kalimatnya gini, itu bisa bukan objek pajak. Kok ada kalimat bisa bukan objek pajak, Pak? Kenapa? Sisa lebih tadi jika ditanamkan kembali atau diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan atau penelitian, maka sisa lebih tersebut tidak akan dikenain pajak. Contoh ada lembaga pendidikan mendapat penghasilan anggap aja 1 miliar biaya untuk penyelenggaraan pendidikan total semuanya anggap aja 800 juta, sisa lebihnya 200 juta. Nah, 200 juta itu harus jelas mau diapakan. Nah, oh nanti Pak rencana saya buat gedung Pak yang 200 juta. Ya silakan. Tapi ingat, gedung tersebut dalam jangka waktu 4 tahun itu sudah menggunakan sisa lebih tadi. Bukan berarti gedungnya itu sudah selesai, enggak. Tapi sisa lebih tersebut itu digunakan dalam bangun gedung tersebut paling lama 4 tahun. Nah, jadi sudah ada perencanaan sebenarnya. Waktu dapat sisa lebih itu, nanti rencananya apa nih? Kenapa kok harus ada rencananya? Karena nanti ada laporannya setiap tahun penggunaan sisa lebih. Kalau nggak ada perencanaan, nggak ada ini, ya asumsinya tidak diinvestasikan selama 5 tahun, 4 tahun. Ya. Jadi harus ada laporannya. Perencanaan juga harus jelas. Tapi yang penting laporannya penggunaan dana sisa lebih itu. Nah, itulah yang sering miss di lembaga pendidikan. Ya. Apalagi lembaga pendidikan modelnya gini, ada keuntungan ya udahlah diambil pemilik. Kalau sudah bicara gitu ya otomatis sisa lebih tersebut menjadi objek pajak. Loh kok jadi objek? Ya karena diambil pemiliknya kan. Nah, beda dengan niatnya untuk diinvestasikan, itu hal yang beda. Nah, oke, sampai di sini penghasilan yang eh, objek pajak dan bukan objek pajak. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan minggu depan, hari Senin ya. Jadi materi hari ini mengenai subjek, objek, nah, objek yang bukan objek yang bukan objek ya, penghasilan yang bukan objek pajak, nanti teman-teman pisahkan. Yang paling utama teman-teman harus bisa membuat sistem akuntansinya yang bisa memisahkan penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan bukan objek pajak. Pertama itu. Ya. Terus teman-teman nanti hati-hati. Saya dari kemarin itu wanti-wanti. Saya takutnya itu tahun depan. Tahun depan itu saya takut. PPh pasal 21 ingat. Tahun 2022 Natura menjadi biaya. Natura menjadi biaya di PPh Badan.
Tapi natura juga menjadi penghasilan di PPh pasal 21. Hati-hati. Kecuali yang tadi, makan, minum, seragam, ya hati-hati. Kemarin itu banyak yang sudah baru ketahuan sudah berjalan. Kemarinnya gimana Pak? Saya potong pasal 21 lagi enggak? Ya. Contoh ada, Pak, kemarin kami rutin setiap 3 bulan sekali ngasih tiket karyawan untuk jalan-jalan. Nah, tiket kawan jalan-jalan, kan itu kenikmatan. Tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Silakan dibiayakan, tapi tiket jalan-jalannya itu, nah itu bisa jadi natura, hati-hati. Pasal 21-nya gimana? Nah ini, jadi nanti di awal, silakan nanti perusahaan menggunakan sistem, oh PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja, atau dapat tunjangan di gross up. Jangan sampai nanti pada akhir tahun jadi masalah. Nah itu yang hati-hati. Undang-undang harmonisasi perpajakan sekarang itu memasukkan natura sebagai biaya, tapi kompensasinya menjadi objek PPh pasal 21. Itu aja yang berubah di tahun 2022. Tahun 2021 ke bawah masih natura itu bukan biaya, ya, tapi juga bukan penghasilan. Nah, ini kita masuk masa transisi yang agak berat nih, ya, karena belum terbiasa. Perusahaan harus memastikan apakah ini nanti dapat tunjangan atau ditanggung atau dipotong dari gaji pegawai. Hati-hati. Jangan sampai nanti di akhir tahun waktu ngisi SPT tahunnya bermasalah. Ya, saya belum tahu nanti draft pasal 21 masa Desember itu akan berubah atau tetap. Ya, soalnya nanti kemarin mau dimasukin gimana sih natura, mau dimasukin atau tidak. Izin bertanya Pak, apakah biaya BBM, STNK, perbaikan mobil atau mobil yang dipakai direktur? Masuk. Masuk. Apa nih? Sebagai natura karyawan, terima kasih. Nah, ini masalah klasik sebenarnya. Dulu ada aturannya, sebenarnya nanti masuk ke materi natur. Dulu itu ada istilah 50%, ya kan? 50% itu ceritanya yang bisa dibiayakan 50%, karena asumsi mobil itu apa? Bedakan antara kenikmatan dan kegiatan operasional kan. Nah, kalau sekarang ya udah, itu mau namanya natura atau namanya apa? Eh, kegiatan operasional bisa dibiayakan. Kalau sekarang natura aja bisa dibiayakan kok. Apalagi yang kayak gini yang enggak. Dulu kan kenapa sih mobil itu dulu tarik-tarikan? Akhirnya muncul penegasan kan, muncul surat edaran kan, untuk mobil, handphone, ya kan, pulsa itu 50%. 50% dibiayakan, mobil 50% penyusutannya dikoreksi. Karena ada tarik-tarikan. Oh Pak, ini mobil, kalau fiskal bilangnya, itu kan mobil untuk kepentingan direksi. WP bilangnya, loh mobil itu kan juga untuk operasional Pak. Nah, sama-sama tarik-tarikan kan. Akhirnya muncul aturan itu, 50%. Nah kalau sekarang, kan yang dulu kan tarik-tarikan antara natura dengan kegiatan usaha kan. Kalau sekarang, nggak ada bedanya. Mau natura atau kegiatan usaha, ya tetap bisa dibiayakan kan. Nah, sekarang masalah bagi karyawan nih. Nah, apakah itu terutang PPh pasal 21? Nah, ini masa transisi yang ini yang berat nih. Ya, bagian enggak termasuk pengertian yang tadi. Nah, kami harapkan pemerintah segera mengeluarkan. Memang ini jaket pajak kan kami lepas nih. Nah, PP-nya segera keluarkan batasan-batasan yang tadi itu loh. Nah, ini nanti kalau nggak ada penegasan yang jelas, nanti akhir tahun akan jadi masalah. Karena PP-nya sampai sekarang belum keluar. Oke, clear ya? Oke, terima kasih. Hari ini kita akhirin. Nanti kita ketemu hari Senin ya.
Ya, hari Senin kita ketemu. Silakan teman-teman